Perkenalkan, nama saya Adnan Rakam Karam, kelas Eksi TP2 absen 1. Oke teman-teman, saya Bayu Desa Satria Tama, absen 3, kelas 11 TP2. Izin. Perkenalkan, nama saya Didan Maska Yudhistira, 11 TP2 absen 5. Video ini merupakan video proyek asas dari mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia fase E kelas 11 semester 1 SMK Katolik Santo Mikael Surakarta. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sejarah Gereja Santo Antonius Purbayan. Gereja Santo Antonius Purbayan didirikan oleh Pastor Steve Hout SD pada tahun 1905. Gereja ini merupakan gereja tertua di Surakarta, menggunakan arsitektur tradisional Jawa dengan kolonial Eropa seperti atap joglo dan elemen gotik. Selain fungsi liturgis, gereja ini merupakan saksi penting sejarah. Contohnya pembaptisan pahlawan nasional Brigjen Slamet Riyadi pada tahun 1949. Terus gereja ini merupakan cagar budaya, tetap melaksanakan kegiatan sosial dan menjadi simbol toleransi di Solo. Gereja Santo Antonius Purbayan didirikan pada tahun 1916. Gereja ini awalnya melayani umat Katolik Eropa dan Tionghoa yang tinggal di Solo pada masa penjajahan Belanda. Misionaris Katolik yang tergabung dalam Ordo Yesuit memainkan peran penting dalam pelayanan gereja ini. Nama gereja ini diambil dari Santo Antonius dari Padua yang dikenal sebagai pelindung orang miskin dan pencari balang hilang. Gereja Santo Antonius terletak di Kampung Purbayan, dekat pusat kota Solo. Lokasi ini strategis karena berada di kawasan yang ramai dan mudah dijangkau oleh umat Katolik dari berbagai latar belakang. Bangunan gereja dirancang dengan gaya arsitektur Eropa klasik khas gereja Katolik pada masa itu. Dengan menara dan atap yang megah, bangunan ini juga mencerminkan pengaruh kolonial dalam seni arsitektur di Solo. Seiring dengan perkembangan misi Katolik di Jawa Tengah, gereja ini menjadi tempat penting bagi penyebaran agama Katolik di Solo dan daerah sekitarnya. Para misionaris Yesuit aktif membina umat melalui sekolah, rumah sakit, dan kegiatan sosial. Awalnya, gereja melayani komunitas Katolik Eropa dan Tionghoa. Namun, lambat laun pelayanan meluas ke umat lokal, terutama melalui karya pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh para misionaris. Setelah Indonesia merdeka, Gereja Santo Antonius Purbayan semakin berkembang dengan bertambahnya jumlah umat Katolik lokal. Gereja ini juga menjadi bagian penting dari Keuskupan Agung Semarang.
Gereja Santo Antonius Purbayan mendirikan sekolah Katolik untuk membantu pendidikan masyarakat Solo, seperti Sekolah Santa Maria dan SMP Pangudi Luhur. Gereja ini menjadi pusat berbagai perayaan keagamaan besar bagi umat Katolik Solo, seperti Paskah, Natal, dan perayaan Santo Antonius. Gereja memiliki desain interior yang indah dengan jendela kaca patri, altar utama yang megah, dan ruang ibadah yang luas. Lingkungan gereja yang tenang dan asri membuat menjadi tempat refleksi rohani yang mendalam. Status saat ini, Gereja Santo Antonius Purbayan tetap menjadi pusat kegiatan umat Katolik di Solo. Dengan sejarah panjangnya, gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol toleransi dan keberagaman di Solo. Oke, menurut catatan sejarah yang ada, gereja ini dulunya dibangun sebagai rumah pastoran dan juga berfungsi sebagai tempat ibadah sebelum gedung utama dibangun selesai pada tahun 1916. Saat 1917, gedung ini sudah diresmikan. Selain sebagai tempat ibadah liturgis, gedung ini juga difungsikan sebagai tempat untuk membentuk komunitas Katolik di sekitar sini. Dulu misionaris yang ingin menyebarkan agama Katolik di Surakarta tidak memiliki lahan untuk mendirikan gereja. Namun Pakubuwono IX saat itu tergerak hatinya untuk memberikan lahan milik raja sebelumnya, yaitu Pakubuwono VIII. Akhirnya lahan ini diberikan ke para misionaris tersebut, dan sampai sekarang terdirilah gereja yang megah ini, Gereja Santo Antonius Purbayan. Nama Purbayan ini bukan diambil dari nama suatu lokasi ya. Nama Purbayan ini diambil dari nama pemilik lahan sebelumnya, yaitu Kanjeng Gusti Haryo Purbaya. Bangunan ini awalnya dibangun sebagai rumah pastoran, sebagai tempat ibadah. Sementara itu gereja ini selesai pada tahun 1911. Selain itu, gereja ini diresmikan pada tahun 1917, dan juga gereja ini sebagai Fun fact tentang Gereja Santo Antonius Purbayan. Pertama, menara lonceng yang unik. Gereja ini memiliki menara lonceng yang masih aktif digunakan untuk memanggil umat sebelum misa dimulai. Suaranya yang khas menjadi salah satu ciri khas gereja ini di kawasan Purbayan. Yang kedua, tersembunyi di tengah kota. Pun lokasinya berada di pusat kota Solo, gereja ini sering tersembunyi bagi orang luar karena berada di antara bangunan-bangunan lain. Ini membuatnya seperti oase rohani di tengah keramaian kota. Nomor 3, dulu bagian dari misi Yesuit. Gereja ini didirikan oleh para misionaris Yesuit yang dikenal dengan dedikasi mereka dalam bidang pendidikan. Itulah sebabnya gereja ini hingga kini masih mendukung sekolah-sekolah Katolik di Solo. Tidak pernah berhenti beroperasi. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1916, Gereja Santo Antonius tidak pernah berhenti beroperasi. Bahkan saat masa sulit seperti pendudukan Jepang dan Perang Kemerdekaan. Nomor 5, Santo Antonius dan pencarian barang hilang. Banyak umat yang percaya bahwa Santo Antonius pelindung gereja ini adalah pelindung untuk mencari barang hilang. Tidak sedikit umat yang datang untuk berdoa memohon bantuan dalam menemukan sesuatu yang hilang. Nomor 6, arsitektur campuran.
Meskipun bergaya Eropa, arsitektur gereja ini memiliki sentuhan lokal, seperti penggunaan bahan bangunan tradisional pada beberapa bagian dinding dan atapnya. 7. Sering dikunjungi wisatawan. Selain umat Katolik, wisatawan sering mampir ke gereja ini untuk menikmati keindahan bangunannya yang bersejarah, terutama pada pecinta arsitektur kolonial. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton.